Tak terasa kita kembali berkumpul di channel LNF Trilogy. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan merunut setiap alur film. Sebelum kita mulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya, bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2014 yang bercerita tentang Jim Bennett, seorang profesor sastra atau penjudi, menyebabkan meminjam uang dari ibunya dan juga rentenir. Yang lebih memperumit situasinya adalah hubungannya dengan salah satu muridnya. Jim Bennett, seorang cucu dari seorang konglomerat yang baru saja meninggal karena sakit parah. Biasanya, dalam keadaan seperti ini, keluarga kaya akan mewariskan kekayaannya kepada keturunannya. Namun, kali ini, Jim terkejut mendapati bahwa tidak menerima sepeser pun dari kakeknya. Keputusan ini ternyata sengaja diambil oleh sang kakek dengan tujuan mencegah Jim terlena oleh kekayaan keluarganya. Jim, meskipun berasal dari keluarga yang berkecukupan, memiliki masalah serius dalam mengatur keuangannya. Uang yang diterimanya selalu habis di meja judi, seperti yang terjadi malam ini. Awalnya, Jim berhasil memenangkan permainan blackjack, namun keberuntungannya berbalik ketika memutuskan untuk melipat gandakan uangnya. Akibatnya, Jim mengalami kekalahan bertubi-tubi, dan modalnya pun lenyap tanpa sisa. Setelah kekalahan yang merugikan, Jim memutuskan untuk beristirahat dan merenungkan nasib buruk yang menimpanya. Pada saat itu, seorang rentenir bernama Neville datang mendekatinya. Awalnya, Neville hanya ingin mengenal Jim, namun lambat laun menawarkan pinjaman kepada Jim untuk kembali bermain. Meskipun tawaran itu menggiurkan, Jim dengan tegas mencoba untuk menolaknya. Namun, alih-alih berhutang, Jim memutuskan untuk menantang Neville dengan mempertaruhkan uang terakhirnya. Neville dengan senang hati menerima tantangan itu. Saat pertandingan dimulai, Jim kembali mengalami kekalahan. Nasib malangnya dalam dunia judi sepertinya belum berakhir. Akhirnya, Jim memutuskan untuk mencari Tuan Lee, seorang rentenir dan pemilik rumah judi, untuk meminjam uang. Namun, Tuan Lee menolak dengan tegas karena Jim sudah berhutang banyak sebelumnya dan Tuan Lee tidak ingin memberinya lebih banyak pinjaman. Tapi Jim memaksanya. Tetapi Tuan Lee mengancam untuk menyelesaikan utang tersebut dalam waktu 7 hari dengan ancaman nyawa Jim. Ini membuat Jim terperangkap dalam situasi yang sulit. Jim Bennett tanpa opsi lain memutuskan untuk mencari Neville dan kembali berhutang. Kali ini sebesar $14.000. Neville agak keberatan karena mengetahui bahwa Jim juga berhutang pada Tuan Lee dengan jumlah yang signifikan. Neville menetapkan bunga yang cukup besar. Meskipun Jim seolah tidak peduli dan hanya ingin bermain, juga memenangkan perjudiannya. Setelah mendapatkan uang dari hutang kepada Neville, Jim segera membayar sebagian utangnya kepada Tuan Lee. Sisa uangnya langsung disisihkan untuk dipertaruhkan kembali di meja judi. Jim kembali ke meja blackjack dan berhasil memenangkan permainan tersebut dari awal hingga akhir. Kemudian terus menaikkan taruhannya hingga mencapai permainan yang terakhir. Meskipun dealer terlihat ragu karena Jim ingin terus bermain, namun karena Jim terus memaksa, permainan mencapai putaran yang lainnya. Jim berhasil memenangkan permainan ini, memberikannya kemenangan yang diinginkannya. Setidaknya untuk saat ini, nasib Jim tampaknya berbalik. Setelah memenangkan permainan, seharusnya Jim dapat pulang atau melunasi utangnya pada Tuan Neville atau Tuan Lee. Namun sayangnya Jim tergoda oleh meja roulette. Tanpa ragu sedikit pun, Jim langsung mempertaruhkan semua uang yang baru saja ia dapatkan. Beberapa saat kemudian, setelah bolanya berhenti,
Jim kembali mengalami kekalahan dan uangnya seketika lenyap tanpa sisa. Kekalahan ini diam-diam disaksikan oleh seorang gadis yang bernama Amy. Amy, seorang mahasiswa yang juga bekerja di kasino tersebut, sedikit terkejut melihat Jim berada di sana, mengingat bahwa Jim adalah dosennya di kampus keesokan harinya. Jim Bennett, seorang dosen sastra dan juga penulis novel, menjelaskan tentang bakat alami dalam menulis kepada Amy, mahasiswi yang tampaknya memiliki potensi besar. Pujian dari Jim membuat Amy merasa tersanjung. Bahkan Jim meminta Amy duduk di depan sebagai bentuk pengakuan atas potensinya. Momen ini mungkin menjadi titik balik dalam kehidupan Jim, di mana kekalahan dalam perjudian membuka pintu untuk menemukan bakat dan potensi baru, khususnya melalui hubungannya dengan Amy. Namun, di luar kelas, Jim terus terguncang oleh kecanduan judinya. Ia bergegas menemui ibunya untuk meminta uang dengan alasan kebutuhan hidup. Ibunya curiga, menyadari bahwa gaji seorang dosen seharusnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengetahui hutang besar yang belum terungkap. Ibunya menyalahkan gaya hidup mewah putranya. Merasa putus asa, Jim bahkan membuang ponselnya agar tidak diteror oleh para rentenir. Dengan bantuan temannya, Jim berencana menemui seorang rentenir bernama Frank untuk berutang lebih banyak. Namun, Frank terkejut dengan jumlah utang yang terlalu besar untuk seorang dosen. Kekhawatiran tentang kemungkinan Jim kabur, Frank mulai menanyakan latar belakang keluarga Jim, mencari tahu lebih lanjut tentang situasi yang mendesak ini. Akhirnya, Frank mengetahui bahwa hutang tersebut digunakan untuk melunasi hutang yang lain akibat kekalahan dalam judi. Untuk itu, Frank menyuruh Jim untuk memohon padanya, bahkan merendahkan harga dirinya sendiri agar bisa mendapatkan pinjaman. Kini Jim terjebak dalam lingkaran hutang yang semakin rumit dan memerlukan tindakan ekstrim untuk keluar dari masalah ini. Tetapi Jim menolak tawaran Frank dan memilih untuk mencari cara lain untuk melunasi hutangnya setelah negosiasi yang gagal. Kembali ke kampus, Jim merenungi nasib buruknya. Tidak lama kemudian, Amy memasuki kelasnya. Meskipun Jim tidak sedang mengajar, Amy masih ingat janji Jim untuk bertemu dan membahas novel modern. Tanpa disadari oleh Jim, Amy juga terus mengingat pujian Jim yang memberinya semangat dalam menulis. Sayangnya, Jim yang sedang dalam kondisi sulit mengusir Amy, mengaku bahwa pertemuan sebelumnya hanya pembelajaran di ruang kuliah. Meskipun kecewa, Amy menyadari bahwa Jim tampaknya mengalami hari yang buruk. Amy mencoba membangkitkan semangat Jim, mengingatkan bahwa Jim adalah seorang penulis novel terbaik yang pernah ia temui. Paling tidak, Jim tidak boleh menyerah apapun permasalahan yang dihadapinya saat ini. Setelahnya, Jim pulang ke rumah dan mendapati dirinya diteror oleh Neville yang sengaja menelponnya setelah mengetahui kunjungannya kepada Frank. Jim meskipun frustasi, jujur bahwa ia tidak berhutang pada Neville lagi karena persyaratannya yang menyebalkan. Neville mengingatkan Jim bahwa Senin mendatang ia harus segera membayar hutangnya. Jim terus terjebak dalam tekanan finansial dan ancaman rentenir, membuat hidupnya semakin sulit. Jim merasa pasrah dan akhirnya menyerahkan mobilnya sebagai jaminan karena hingga saat itu Jim belum mendapatkan uang sama sekali. Keesokan harinya, Jim mengajar seperti biasa. Namun kali ini, siswanya sangat sedikit atau bahkan tidak ada yang memperhatikannya. Jim merasa tidak dihargai oleh murid-muridnya dan rasa marahnya pun memuncak. Jim menegur Lamar, seorang mahasiswa populer yang sering menggunakan telepon di kelasnya. Kesabaran Jim habis dan ia mengusir semua mahasiswanya kecuali Lamar. Lamar yang merupakan pemain basket terkenal di kampus merasa bangga. Jim berpikir bahwa mungkin Lamar meremehkan kuliahnya karena popularitasnya. Namun ternyata Lamar memiliki masalah pribadi yang rumit. Lamar menderita cedera lutut, namun ia tidak bisa mengungkapkan kondisinya karena harus terus bermain untuk mendapatkan promosi sebagai pemain profesional. Lamar membutuhkan uang untuk biaya operasi ibunya. Posisi Lamar sangat terjepit.
dan Jim menyadari bahwa Lamar tidak bermain basket hanya untuk dirinya sendiri. Jim harus menelan pil pahit ketika anak buah Neville mengambil mobilnya keesokan harinya. Jim hanya bisa menyesali perbuatannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, ia menyaksikan pertandingan gemilang Lamar, pemain basket terkenal di kampusnya. Tiba-tiba, ibu Jim muncul dan langsung memarahinya. Curiga Jim telah memasang taruhan pada pertandingan basket. Kecurigaan ini muncul karena rentenir sebelumnya telah menghubungi ibunya untuk menagih hutang Jim. Ibunya akhirnya menyadari bahwa putrinya terlilit hutang yang besar. Ibunya bertanya pada Jim tentang jumlah hutangnya, dan Jim akhirnya menjawab dengan jujur. Ibunya sangat marah dan kecewa pada Jim. Namun sebagai ibu, ia bersedia membantu Jim dengan melunasi sebagian hutangnya. Ibunya pergi ke bank dan mengambil uang yang cukup banyak, menjelaskan kepada petugas bank bahwa ini adalah keputusan yang disadari sepenuhnya untuk membantu anaknya. Jim meskipun terbebas dari hutang, terlihat tidak menunjukkan rasa terima kasih dan mengungkit perpisahan pahit kedua orang tuanya saat masih kecil. Ibunya merasa sakit hati dan memutuskan untuk pergi, memberitahu Jim bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapat bantuan dari ibunya. Jim duduk di tepi jalan tanpa mobil hingga Amy yang kebetulan lewat memberinya tumpangan. Namun, mereka tidak langsung pulang. Amy mencoba memahami Jim, mengetahui bahwa Jim suka bermain judi. Jim akhirnya bercerita pada Amy mengenai hutangnya dan kebiasaannya berjudi. Amy dengan pemahaman dan dukungannya membuka hati Jim. Mereka berdua tidak langsung pulang. Malahan Amy membawa Jim berjalan-jalan. Jim akhirnya menceritakan semuanya pada Amy, mengetahui bahwa satu-satunya cara yang ia tahu untuk melunasi hutangnya adalah dengan bermain judi lagi. Pada siang itu, Jim membawa Amy ke kasino, berharap bisa memenangkan uang untuk melunasi hutangnya. Sayangnya, kenyataan tidak seindah harapan. Jim mengalami kekalahan lagi dan kembali bangkrut tanpa sepeser pun tersisa. Jim merasa putus asa, bahkan mulai berpikir bahwa mungkin dirinya memang ditakdirkan untuk gagal. Amy tetap memberikan semangat kepada Jim, mengungkapkan bahwa ia menyukai Jim dan bersedia menemani Jim dalam masa sulitnya. Meskipun Jim merespon dengan gumaman candaan ringan, kekhawatirannya akan rentenir terus menghantuinya. Jim selalu dihantui oleh Neville dan anak buahnya yang terus menagih hutang. Kondisi keuangan Jim semakin terpuruk, tanpa uang dan masih memiliki hutang di tempat lain. Neville yang semakin geram menanyakan tentang Lamar kepada Jim. Lamar adalah murid Jim, dan Jim berbohong untuk melindungi Lamar agar tidak terjerumus ke dalam hutang seperti dirinya. Jim memberikan nomor telepon palsu Lamar untuk menipu Neville meskipun terus didesak. Tuan Lim muncul di rumah Jim, menagih hutang dan membawa barang-barang berharga Jim. Kondisi Jim semakin sulit dan ia terpaksa menjual jam tangannya yang sayangnya dihargai sangat rendah. Setelah menjual jam tangannya, Jim ditangkap kembali oleh anak buah Neville dan dibawa ke gudang kosong untuk bertemu dengan Neville. Di gudang kosong, Neville marah karena Jim telah menipu tentang Lamar. Neville memberikan ultimatum pada Jim, menekannya untuk menyampaikan pesan kepada Lamar bahwa Lamar harus memenangkan pertandingan basket dengan selisih poin tertentu. Ancaman atas nyawa Amy membuat Jim terjepit dan khawatir. Jim kemudian mencoba melindungi Amy dengan menghindarinya. Amy yang bingung dan kecewa menuntut penjelasan yang tidak Jim berikan. Meskipun hal ini membuatnya terlihat semakin terasing. Selanjutnya, Jim mendatangi Lamar yang sedang latihan. Jim meminta bantuan Lamar untuk mengatur skor pertandingan basket agar sesuai dengan keinginan Neville. Jim berjanji memberikan uang untuk biaya pengobatan ibu dan adik Lamar jika Lamar dapat memenangkan pertandingan dengan selisih poin tertentu. Jim kemudian menghadap Frank untuk meminjam uang lagi. Frank meskipun merasa kasihan, akhirnya setuju dengan syarat Jim bahwa Jim memberikan data pribadi keluarganya sebagai jaminan pembayaran. Situasi Jim semakin rumit dan ia terus terjebak dalam lingkaran hutang dan ancaman rentenir. Setelah mendapatkan uang dari Frank, Jim nekat menemui Tuan Lee di markasnya.
mencoba mencari jalan keluar dari hutang yang membelitnya. Dengan tekad yang kuat, Jim meminta kembali uang yang baru saja dilunasinya. Meskipun resikonya adalah mendapat pukulan dari anak buah Tuan Lee. Meski babak belur, Jim tetap bertekad hingga akhirnya Tuan Lee memberikan uang tersebut. Jim kembali meminta bantuan kepada Dexter, muridnya, untuk mempertaruhkan uang di Vegas. Jim berencana memasang taruhan pada pertandingan basket Lamar, yakin bahwa Lamar akan mengikuti permintaannya. Keesokan harinya, Jim diam-diam menaruh uang di loker Lamar. Lamar menyadari bahwa Jim serius. Lamar tampil brilian pada awal pertandingan, mencetak banyak skor dan memimpin timnya. Namun, di babak kedua, Lamar sengaja menurunkan tempo permainan dan membuat timnya tertinggal. Ini adalah strategi Lamar untuk membuat lawan tidak waspada. Akhirnya, Lamar kembali ke lapangan dan membawa timnya menang, meskipun dengan selisih skor tipis sesuai permintaan Jim. Jim yang menonton dari sisi lapangan dapat melunasi hutangnya kepada Neville dengan alasan utang pada Frank. Jim berhasil meyakinkan Neville. Setelah itu, Jim bertemu dengan Dexter yang memberinya uang kemenangan. Jim memberikan sebagian dari uang itu sebagai ucapan terima kasih. Jim mengundang Tuan Lee dan Frank ke rumah judi untuk melunasi hutang mereka. Di sana, Jim mempertaruhkan sisa uangnya di meja roulette. Dalam satu putaran, Jim mempertaruhkan segalanya, dan orang-orang di sekitar merasa takjub melihat jumlah uang yang dipertaruhkan. Jim berada di ambang kehancuran atau keberuntungan besar, karena jika ia kalah, konsekuensinya bisa fatal. Jim kali ini dengan penuh percaya diri berhasil memenangkan permainan roulette dan mendapatkan $500.000 atau sekitar 8 miliar lebih. Dengan kemenangan ini, Jim akhirnya dapat melunasi seluruh hutang dan bunganya kepada Tuan Lee dan juga Frank. Setelah begitu lama terjerat dalam lingkaran hutang, Jim merasa lega dan bebas. Sekarang ia memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru tanpa beban utang rentenir. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi Jim. Ia berjanji untuk tidak lagi terjebak dalam praktik judi atau hutang kepada rentenir. Kemenangan ini bukan hanya pembebasan finansial, tetapi juga awal dari perubahan positif dalam hidupnya. Jim ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merancang masa depan yang lebih baik dan lebih teratur. Dan dengan itu, kita tiba di akhir perjalanan melalui alur film ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita film bersama channel LNF Trilogy. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, bagikan pendapat kalian, dan tentu saja subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik lainnya.